Siapa yang pakai Adidas cuma karena FOMO? Emang lo tahu kenapa Adidas punya strips yang berbeda-beda? Sini gue kasih tahu. Jadi, si Adi Dassler dan kakaknya Rudolf Dassler ini punya pabrik sepatu yang disebut Dassler Brothers Shoe Factory. Keduanya ngembangin sepatu Spike buat beberapa pertandingan atletik nih. Dan selama Perang Dunia Kedua, perusahaan itu jadi pabrik sepatu olahraga terakhir di negara itu dan memasuk sepatu ke Wehrmacht. Suddenly di tahun 1943, pabrik itu terpaksa berhenti dan fasilitas serta tenaga kerja perusahaan digunakan untuk membuat senjata anti-tank. Sering berjalannya waktu nih, ternyata hubungan kakak beradik ya namanya juga nggak akan mulus-mulus aja ya. Jadi itu semakin memburuk. Jadi mereka mutusin untuk berpisah. Si Adi Dassler ngebangun Adidas dan Rudolf mendirikan Puma. And then di tanggal 18 Agustus 99, si Adi Dassler finally dia memulai semuanya lagi dari awal. Mulai daftarin nama pabrik Adi Dassler Adidas, dan dia juga kerja sama bareng 47 pegawai di kota kecil di Jerman. Ngomong-ngomong soal logo nih, lo pada tahu nggak kenapa logo Adidas ikonik banget sama 3 garis? Oke, sebelum adanya logo Adidas yang ikonik, perusahaan ini cuma pakai kata Adidas sebagai logo, nampilin sepatu atletik berpaku dengan 3 stripe. Ada tulisan sport shoe yang artinya sepatu olahraga dalam bahasa Jerman, itu tertulis di bawah kata Adidas. Tapi kalau sekarang masih ada nggak ya kata-kata itu? Garis-garis yang muncul di sepatu sebenarnya nggak punya makna apapun nih. Jadi si Adi Dassler nih emang nguji beberapa versi jumlah garis dan nemuin kalau 3 garis itu ternyata paling menonjol dalam sisi fotografi. Dan ternyata it works. 3 strips terus jadi merek dagang terkenal yang melambangkan Adidas. Tapi ternyata Adidas bukan satu-satunya merek yang punya lambang 3 strips nih. Ada brand sepatu dari Finlandia namanya Karhu Sport. Dia ternyata juga punya ciri khas 3 garis di sisi sepatunya. Nah, karena pemilik si Karhu ini lagi BU alias butuh duit nih, jadi si Adolf ngambil kesempatan ini buat beli hak paten si 3 garis tersebut seharga 1.600 euro dan 2 botol whisky. Ini jadi awal logo 3 garis di Adidas. Logo 3 parallel strips, logo paling klasiknya Adidas, ini adalah dasar logo yang paling lain dan dipakai di semua jenis produk Adidas. Jadi makna dari 3 garis ini kesederhanaan dan kekuatan. Nunjukin kalau kesederhanaan bisa jadi sangat kuat dan berkelas. Di tahun 1972, itu terjadi transformasi yang besar buat Adidas. Adidas memperluas cakupan ke lini pakaian olahraga. Muncullah logo baru namanya Trefoil nih. Hasil kolaborasi tim internal Adidas dan desainer kreatif Jerman. Logo Trefoil biasanya ditemuin di pakaian tahun 1972 sampai 1976. Suddenly, logo Trefoil jadi simbol dari warisan dan sejarah panjang Adidas dalam dunia fashion dan olahraga. Setiap daun melambangkan performance, original, dan style. Logo ini juga jadi lambang 3 negara di mana Adidas bisa dibeli, yaitu di Amerika, Eropa, dan Asia. Nah, logo versi ini untuk produk Adidas original yang mewakili lifestyle dan streetwear. Ada lagi nih, di tahun 90-an ada namanya logo Adidas Mountain. Logo ini buat menginspirasi para atlet profesional supaya terus berusaha dan gak gampang nyerah apapun rintangannya. Logo Circle merupakan salah satu desain terbaru dari Adidas, lambangin kesatuan dan kesempurnaan. Logo ini sering ditemuin di produk terbaru yang fokus pada inovasi dan teknologi tinggi, juga buat produk yang kolaborasi sama desainer terkenal. Akhirnya di tahun 1954, Adidas berhasil ciptain sepatu bola yang sangat populer nih, namanya Adidas Copa Mundial. Sepatu ini jadi sepatu bola terbaik di dunia sampai saat ini. Adidas juga berhasil ciptain sepatu olahraga lain nih, kayak sepatu lari, sepatu basket, dan sepatu tenis. Di tahun 1971, Adidas jadi sponsor resmi Piala Dunia FIFA. Dan hal ini memperkuat posisi Adidas sebagai merek olahraga terkenal di dunia. Adidas juga jadi sponsor resmi Olimpiade sebanyak 11 kali. Lanjut di tahun 2015, Adidas berhasil ciptain sepatu olahraga yang sangat populer yaitu Adidas Ultra Boost. Sepatu ini jadi sepatu olahraga terbaik di dunia di tahun 2015. Adidas juga berhasil ciptain sepatu lainnya kayak Adidas Yeezy dan Adidas NMD yang populer pada saat itu. Di tahun berikutnya, di tahun 2016, Adidas jadi sponsor resmi Liga Inggris nih, yang makin memperkuat posisinya sebagai merek olahraga terkenal.
Keren ya, Adidas punya sejarah panjang. Merek ini udah ngalamin banyak peristiwa dan perkembangan di dunia fashion dan olahraga. Apalagi sekarang dia baru aja mulai kerjasama sama salah satu klub bola di Inggris yaitu Liverpool nih, buat jersey barunya. Alasannya punya banyak logo juga menarik banget dan masing-masing punya makna dan artinya tersendiri nih. Jadi nggak cuman asal buat biar jadi variasi aja. Ya, meski logonya emang banyak banget sih, tapi mereka tetap pertahanin si 3 garis yang diselipin supaya brand ini nggak kehilangan identitas dan ciri khasnya. So, komen di bawah lo punya Adidas apa aja di rumah dan brand apa lagi yang mau kita bahas di sini.